Hai Sobat RD semua, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Monster dengan rilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang ibu dan anak yang hubungannya tidak harmonis. Dalam perjalanan untuk bertemu dengan mantan suaminya si ibu atau ayahnya si anak, ada suatu insiden mobil mereka harus mogok di jalanan tengah-tengah hutan yang sangat gelap dan rimbun. Masalahnya mereka tidak sendirian di sana. Sebelum lanjut alangkah baiknya sobat semua tekan like dan subscribe. Yuk simak alur ceritanya. Di awal film terdengar suara gadis kecil. Dia percaya bahwa ada monster di luar sana. Monster yang menunggu dan memperhatikan manusia dan dalam kegelapan. Gadis ini bernama Lizzie. Terlihat Lizzie sedang mengemas barang-barang dan membereskan rumah. Baru setelah itu ia membangunkan ibunya bernama Katie. Katie sudah bercerai dengan suaminya dan sering kencan dengan cowok barunya bernama Roy. Sifatnya Katie seorang pemalas dan tidak peduli dengan Lizzie. Lizzie lah yang membersihkan rumah, membuat sarapan, membangunkan ibunya, bahkan mereka janji pergi jam 8 pagi tapi Katie tidur lagi sampai jam setengah 5 sore. Selain itu Katie adalah perokok berat dan kecanduan anggur merah. Semua ini terjadi semenjak suaminya pergi meninggalkannya dan itulah kenapa hubungan ibu dan anaknya tidak harmonis. Saat mereka beristirahat di pom bensin, Katie memberikan jam ke Lizzie. Itu adalah jam milik neneknya Lizzie. Kemudian flashback saat Lizzie akan mengikuti sebuah pentas tapi Lizzie tidak mau ibunya ikut. Percekcokan pun akhirnya terjadi dan Katie sampai berkata-kata kasar. Like that. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Talk to me. Fuck you. Fuck you. Ternyata Lizzie akan diantar untuk bertemu dengan ayahnya dan akan menginap di sana. Tapi karena mereka berangkatnya kesorean, mereka harus melewati hutan saat malam hari dan hujan pun sangat deras. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan sebuah insiden terjadi. Seekor serigala tertabrak. Karena kecelakaan itu mobil mereka mogok dan ban mobil juga rusak parah. Katie meminta Lizzie untuk menelpon polisi dan mengatakan bagaimana kondisi mereka sekarang. Dan mereka akan mengirimkan truk derek menuju ke sana dan ambulan ke tempat mereka. Mereka berdua mencoba keluar dan mengecek mobil. Katie pun meminta Lizzie untuk menelpon ayahnya agar bisa menjemput Lizzie. Sedangkan Katie akan tetap di sana mengurus mobil mogoknya. Lizzie menceritakan apa yang terjadi ke ayahnya. Ayahnya mengira bahwa Katie yang mabuk-mabukan tapi Lizzie menjawab bahwa ibunya tidak sedang mabuk. Serigala yang tadi sudah mati tapi Katie melihat kalau ada luka lain di badan serigala itu. Luka serangan dari hewan lain. Lizzie inisiatif menyobek kain untuk membalut luka di tangan ibunya, lalu tak lama kemudian datanglah mobil derek. Tapi Lizzie melihat ada yang aneh. Kemana mayat serigala yang tadi? Mayat itu tiba-tiba menghilang. Pria yang akan menderek mobil mereka bernama Jesse. Karena info dari patrol mobil ambulans masih menuju ke sana. Jadi Jesse akan mulai memindahkan barang-barang mereka ke dalam truknya terlebih dahulu. Katie bilang jika mereka berdua akan tetap di mobil selagi Jesse mendereknya. Tapi ternyata ada masalah di bagian depan mobil Katie sehingga Jesse harus membetulkan terlebih dahulu sebelum diderek. Lizzie merasa aneh dengan serigala yang tiba-tiba menghilang. Karena sepertinya dia lari dari sesuatu dan gigi hewan apa sebesar itu. Katie juga tidak tahu dan menenangkan Lizzie. Katie ingin menelpon mantan suaminya namun ternyata handphone ada di dalam tasnya Lizzie. Dan tasnya sudah dimasukkan ke dalam truk. Lizzie pun pergi ke Jesse untuk memintanya mengambilkan handphone di tas. Tapi karena si Jesse masih sibuk benerin mobil, Lizzie pun diminta mengambilnya sendiri. Ketika Lizzie akan mengambil namun pintu truk terkunci, lalu Lizzie melihat bercak darah serigala tadi menetes ke arah hutan dan Lizzie tidak sendirian. Lizzie tidak menyadari kehadiran makhluk di belakangnya. Mama, come look. Oh shit. Dan kembali ke mobil, Lizzie bilang jika serigala tadi berhasil ia temukan dan seperti telah dimakan oleh sesuatu. Mereka memanggil Jesse karena terlalu lama memperbaiki mobilnya tapi Jesse tidak menjawab sama sekali. Let's go, man. Come on. Jesse. Hey, Jesse. Come on, man. Let's go.
Katie pun akhirnya mendatangi Jessie meskipun Lizzie sudah mencegahnya namun Katie masih aja ngeyel. Ternyata Jessie sudah menghilang. Dan akhirnya, Katie pun memeluk dan berusaha menenangkan Lizzie. Katie bilang jika ambulans sebentar lagi akan datang. Lizzie terus menangis karena ibunya sudah dilarang keluar namun ibunya tetap keluar. Bisa saja monster di luar sana menyerang ibu saat keluar tadi. Tak lama kemudian terlihat Jessie yang sudah sekarat merangkak ke arah truknya. Mesin mobil berhasil dihidupkan kembali dan terlihat sosok monster yang mendekati Jessie. Mereka pun kaget. Lizzie menangis dan ketakutan melihat monster itu. Lizzie bertanya ke Katie makhluk apa itu tadi. Katie pun juga tidak tahu dan terus menenangkan putrinya. Katie bilang jika ia akan mencari kunci truk agar mereka bisa pergi dari sana. Lizzie melarangnya keluar dari mobil. Namun Katie berjanji bahwa ia akan baik-baik saja. Tapi belum sempat Katie keluar dari mobil tiba-tiba. Untungnya ambulan datang dan monster itu langsung pergi dari sana. Katie pun terluka parah dan masih ketakutan. Karena laporan dari Katie dan Lizzie, petugas medis meminta petugas patroli secepat mungkin untuk datang ke sana. Katie sudah dirawat dan mereka akan berangkat. Namun petugas medis itu malah keluar dan mencari teman satunya yang sedang mencari tahu apa yang sedang terjadi namun tiba-tiba. Dengan paniknya Katie pun langsung menjalankan mobil ambulan itu lalu. Lizzie yang sudah sadar menangis melihat ibunya yang masih terkapar. Ternyata Katie masih hidup meskipun badannya kesakitan. Katie mencoba meminta pertolongan dari panggilan radio di ambulan itu. Tapi radio itu sudah rusak. Dan lagi-lagi monster itu datang. Katie sudah mengetahui jika cahaya adalah kelemahan monster itu. Kini kondisi Katie semakin memburuk. Katie berencana ingin membuat api agar Lizzie bisa kabur dari sana. Katie juga memberikan palu ke Lizzie untuk berjaga-jaga. Katie ingin Lizzie bisa bersikap berani. Ternyata Katie akan membawa obornya pergi dari sana untuk memancing si monster. Saat itulah Lizzie diminta untuk keluar dari ambulan dan kabur sejauh mungkin. Katie bilang jika dia akan tetap mati apapun pilihan yang diambil. Karena kondisinya sudah semakin memburuk. Lizzie! In here! Are you scared? Lizzie, run! Ternyata Lizzie tidak kabur tapi berusaha menyelamatkan ibunya dan mengusir monster tadi tapi sayangnya Katie sudah tidak bisa diselamatkan. Lizzie pun kembali ke dalam mobil ambulan. Korek api sudah diambil dari ibunya dan semprotan gas juga didapatlah di dalam mobil ambulan. Lizzie berencana memancing monster dengan bunyi boneka. Sementara itu dia akan menunggu di dalam kotak kecil. Sekarang Lizzie sudah berani menghadapi monster itu dan langsung membakarnya.
Lizzie mendekati mayat itu, ternyata dia masih hidup. Lizzie pun langsung memukulinya berkali-kali dengan palu sampai monster itu benar-benar tewas. Lizzie pun teringat saat ibunya memperlakukan dirinya dengan sangat manis dan hangat. Saat itu Katie bilang jika dia sangat yakin suatu saat nanti Lizzie akan jauh lebih baik daripada dirinya. Keesokan harinya Lizzie berjalan keluar dari hutan sambil teringat perkataan ibunya. I know that now. I'm not afraid anymore. Dan film pun selesai. Itulah alur film The Monster. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga lancar rezekinya. Mimin pamit dulu. Sampai jumpa lain waktu. Bye.